teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya, kini hadir untuk Anda seperti biasanya untuk kamu orang yang berzodiak Libra masuk di bulan Juli ya. Ya mungkin teman-teman sudah lama menunggu untuk hasil ramalan orang berzodiak Libra ya. Mohon maaf untuk keterlambatan, mungkin saya masih belum bisa lebih cepat untuk menyelesaikan hasil ramalan ya, 12 zodiak dan 12 show. Nah, jadi teman-teman di sini ya mungkin ini mungkin saya bisa memberitahukan secara jelas siklus kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu inginkan, yang harus kamu perbaiki ke depannya ya di bulan Juli ya. Oke teman-teman, jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda setiap harinya ya teman-teman. Nah teman-teman, kita akan memulai, tapi ya saya mohon ya teman-teman bisa lebih relaksasi menanggapi hasil ramalan dengan baik ya, kedepannya dengan apa yang akan kamu kerjakan. Kita akan memulai saja dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai saja mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Libra, ini kalau yang saya lihat segala sesuatu yang akan kamu hadapi di bulan Juli adalah termasuk kartu yang cukup menantang ya. Anda melihat peti mati bukan berarti mengakhiri dari sebuah kematian ya. Tetapi kartu ini yang cukup menantang dan sangat bergantung pada orang-orang di sekitar kamu ya. Nah, jadi kartu ini juga bisa mengawali mengenai tentang lebih abstraknya, itu mengacu pada apa yang ingin kamu lakukan dan selesai dan mencapai sebuah akhir final ya. Nah, kartu ini juga lebih banyak dalam waktu dekat mempertimbangkan sebuah amarah, kehancuran, rasa kedengkian, dan banyak menyangkut semua bidang kehidupan kamu ya di bulan Juli. Mungkin di sini berhubungan dengan hubungan yang harus kamu akhiri atau pensiun dari pekerjaan ya, ataupun berhenti dari sebuah pekerjaan kamu ya yang saat ini kamu geluti dan menyesuaikan perubahan dalam hidup kamu ya. Nah, kartu ini bukan sebuah tanda akhir, tapi ya mungkin ini bisa secara tiba-tiba ataupun kamu memutuskan sesuatu dengan sebuah emosi yang cukup meledak ya. Coba kita akan melihat dulu dari awal pertama ya. Pertama kita akan melihat dulu bentuk jati diri kamu yang lebih mendalam ya, orang zodiak Libra. Pertama di sini adalah free yourself, membebaskan diri kamu ya. Maksudnya di sini adalah sudah saatnya kamu membebaskan diri kamu dari orang-orang yang beracun ya, dari orang-orang yang bermuka dua, bermuka topeng, dan dari musuh yang mungkin sudah kelihatan tapi masih belum mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya ya. Jadi yang mungkin yang bermulut manis, lemah lembut, dan selalu menggoda hidup kamu ya, selalu bujuk rayuan, sehingga kamu ya sampai saat ini mungkin sampai sekarang ini memiliki sebuah pertemanan, sebuah lingkungan yang selalu mencekik kamu ya. Nah, jadi dalam situasi ketergantungan bersama seperti ini, harusnya kamu mengambil sebuah tindakan dan membebaskan diri kamu secara seutuhnya. Jadi kamu jangan terpaku dan kamu jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk selalu mendengarkan dan menginginkan nasihat, saran, dan solusi yang seperti apa dari orang-orang yang di sekitar kamu yang selalu menyakiti, merugikan kamu, dan selalu memanfaatkan kamu dengan situasi kondisi yang kamu punya gitu ya. Nah, terus juga yang kedua, di sini kalau saya lihat lagi, ini mengatakan bahwa harus bisa berani membuka tangan kamu secara terbuka ya. Karena kenapa? Berani dan bangkit, kasihanilah diri kamu sendiri, dan hindarilah sebuah kesedihan yang mungkin banyak memanjakan diri kamu dengan meminta bantuan dari orang lain ya. Dan jangan selalu berkesempatan untuk berkubang ataupun merasa kasihan pada diri kamu sendiri hanya bergantung dengan orang lain gitu ya. Jadi mulailah dari sekarang, bukalah tangan kamu
secara terbuka dan terimalah berkat yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya sebenarnya sudah menunggu dan menanti-nantikan kamu gitu ya. Jadi arahkanlah wajah kamu ke matahari dan biarkanlah bayangan jatuh di belakang Anda. Ibaratnya kamu mengharapkan sebuah harapan, kamu lihatlah ke cahaya harapan yang baik, cahaya yang baru, dan kamu gapaikanlah dan cita-cita kamu seperti apa, gapailah perhatian berkat seperti apa yang akan kamu dapatkan di bulan Juli. Nah, itulah yang kamu harus bisa berikan sesuatu yang cukup baik, dan kamu jangan selalu banyak terpaku dan ketergantungan dengan orang lain, karena itu semua hanya bisa membahayakan kamu dan merugikan kamu dengan situasi kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kamu susah untuk bisa berkembang ya. Jadi itulah adalah jati diri kamu yang lebih mendalam untuk harus kamu hadapi dengan situasi kondisi yang mungkin harus lebih maksimal dari sebelumnya, tanpa kamu memikirkan orang lain daripada memikirkan diri kamu sendiri ya. Setelah kamu mengenal bentuk jati diri kamu yang bagaimana akan kamu sikapi, kamu sudah membenahi diri ya, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, itu adalah tahap awal yang baru ya. Jadi untuk tahap yang kedua, untuk mendapatkan, kamu ingin mengetahui bentuk masa depan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan, seperti apa yang harus kamu sikapi. Pertama yang saya lihat di sini adalah bentuk perhatian ya. Bentuk sifat kepribadian kamu yang harus bisa berpikir lebih positif dan cukup menawan dengan bentuk perhatian kamu. Karena kenapa? Kamu harus bisa memastikan, harus bisa lebih banyak memperhatikan kebutuhan orang lain seperti apa yang harus kamu lakukan, dengan selalu mengingat keinginan dan harapan kamu, yaitu yang paling utama ya. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan hubungan orang lain, memikirkan kenyamanan orang lain, ataupun memikirkan sesuatu yang dibutuhkan orang mereka gitu ya. Jadi selama ini kan mereka selalu memanfaatkan kamu, selama ini mereka selalu menginginkan kamu segala sesuatu hal yang tidak baik. Jadi kamu pikirkanlah apakah benar atau tidak, dan kamu harus bisa memberikan sesuatu yang cukup baik di dalam hidup kamu. Mulailah dari sekarang kamu harus bisa lebih banyak bersimpati pada diri kamu sendiri. Kamu janganlah selalu empati dengan orang lain, karena orang lain selalu memanfaatkan diri kamu itu. Dia tidak mau tahu kamu tuh sedang hancur atau tidak. Yang penting dia merasa nyaman dulu, barulah kamu gitu ya. Nah, jadi cobalah dalam hidup kamu itu, kamu harus bisa mulai memiliki sebuah keseimbangan dalam hidup kamu, dan banyak bisa membantu kamu sendiri, mengenali diri kamu sendiri, kapan saatnya untuk membantu diri kamu sendiri, dan jangan terlalu keras kepala pada diri kamu sendiri. Cobalah untuk bisa lebih bebas, memiliki sebuah kasih sayang dan perhatian dari dalam diri jiwa kamu. Jika perlu, kamu luangkan waktu untuk kamu untuk sendiri menyendiri ya. Nah, luangkan waktu untuk menyendiri, jangan selalu merasa bersalah, jangan terlalu tertutup, tapi harus menjaga diri kamu sendiri, bukan orang lain ya. Jadi masa depan kamu di sini yang saya lihat, kamu harus bisa mengisi sesuatu, jangan terulang kembali di beban masa lalu, tetapi isilah sesuatu hal yang berguna. Jika kamu bisa membantu orang lain, bantulah dengan seapa adanya, jangan terlalu berlebihan, karena di bulan Juli ini itu semua terbentuk dalam diri kamu sendiri untuk melakukan apa yang bisa kamu kerjakan. Kamu kerjakan, kamu berikan sesuatu harapan yang baik, itulah yang terpenting dan itulah yang harus kamu jalankan ya. Terus yang kedua, kamu harus ada sebuah rasa cinta, rasa kasih sayang yang berlebih ya. Nah, maksudnya gini, mulailah dari sekarang, bukalah hati kamu ya. Saat Anda merasakan cinta dalam diri kamu sendiri, Anda akan secara otomatis bisa menarik cinta dan perhatian dari orang lain. Jadi itu semuanya itu, hargailah, cintailah, perhatiankan diri kamu dulu, baru orang lain. Baru otomatis nanti orang lain bisa memberikan sebuah sisi yang baik kepada kamu ya. Visualisasikan dan rasakan energi yang baik untuk bisa membersihkan semua hubungan masa lalu dengan menyakitkan dari hati kamu ya. Jadi luangkanlah waktu untuk kamu untuk bisa mengakui kesalahan, mengakui segala hal tidak baik, dan rasakan cinta yang mengelilingi kamu di sekitar kamu ya. Dan ya kalau bisa
Bukalah hati kamu tanpa syarat untuk bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan dan menikmati sebuah hubungan yang cukup baik, setara, penuh kasih, dengan penuh hubungan intim yang baik ya. Lapang dada dalam sebuah hubungan yang cukup memuaskan, dan hubungan baru kamu akan segera memasuki hidup yang baru. Nah, itulah yang paling bagus, yang paling penting dalam apa yang harus kamu jalankan ya. Kamu orang berzodiak Libra, boleh berempati, tapi seharusnya kamu simpati dulu. Boleh simpati, tapi alangkah baiknya juga harus empati. Jadi semuanya tuh harus saling seimbang ya. Jangan hanya kamu memikirkan orang lain, tetapi kamu tidak menghargai dan memikirkan diri kamu sendiri, maka kamu sendirilah yang nanti akan menderita dan tidak akan puas dalam apa yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan dalam hidup kamu. Jadi hidup kamu seperti apa? Hidup kamu seperti yang akan diberikan sebuah kemudahan jika kamu benar-benar bisa merasakan apa yang terbaik dalam diri kamu. Diri kamu yang saya lihat di sini ya, butuhlah sebuah perhatian, dan kedua butuhlah sebuah cinta. Semua tergantung dari dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya dengan baik ya. Hidup kamu kamulah yang jalankan, dan hidup kamu sendirilah yang mengalami dan merasakan bagaimana pahit dan manisnya yang kamu alami. Jadi kamu sudah tahu ya bentuk jati diri kamu yang harus kamu perbaiki, dan masa depan kamu yang seperti inilah yang akan mencapai sebuah keberkahan dan kelimpahan. Nah, sekarang kita akan melihat siklus kehidupan kamu yang kamu jalani selama 1 bulan ke depan. Di bulan Juli ini seperti apa? Di sini yang saya lihat, cinta itu perlu dibagi. Cinta itu harus perlu diperhatikan, dan cinta itu harus balance, harus seimbang. Ya, kenapa? Yang saya lihat di sini, hidup kamu harus sebagai ladang. Ladang sebagai pembelajaran hidup kamu. Ladang dengan kebahagiaan, jadikan, bagikan dengan orang lain, gitu ya. Jadi jadikan, bagaikan, bagikan dirimu dengan orang lain. Jadi bukan hanya diri kamu untuk orang lain, tetapi dirimu untuk diri kamu sendiri. Jadi perhatikanlah diri kamu sendiri dulu, barulah kamu empati dengan orang lain. Jika kamu ingin berempati dengan orang lain, kamulah harus bisa bersimpati dengan diri kamu sendiri. Jadi hidup kamu harus bila memiliki sebuah keseimbangan, dan bukan hanya egois terhadap diri kamu sendiri, ataupun egois terhadap orang lain dulu, ataupun bersebaliknya. Karena itu semuanya tuh harus bisa memiliki sebuah sikap yang cukup memberikan sebuah energi yang positif ya. Jika kamu bisa memberikan sebuah energi yang baik, maka segala sesuatunya akan terpancar dengan baik ya. Dan sebenarnya kalau yang saya lihat, kamu sudah diarahkan oleh kehidupan kamu yang cukup baik. Kedepannya bagaimana akan kamu jalankan supaya hidup kamu tidak tersesat, tapi kamu selalu terombang-ambing, dan kamu selalu bimbang dan ragu-ragu apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan. Karena selama ini kamu selalu ikut dalam sosialisasi, rasa pergaulan kamu itu yang beracun ya di lingkungan sekitar kamu, sehingga kamu kurang adanya sikap yang baik ya. Jadi kamu kurang mendapatkan sebuah solusi. Setiap apa yang kamu dengar dari mereka semua, tidak ada sebuah masukan yang bisa kamu jalankan dalam hidup kamu. Yang ada, mereka selalu menyalahgunakan, memanfaatkan, dan memberikan sebuah energi yang tidak baik dalam hidup kamu ya. Jadi teman-teman seperti apa yang harus kamu jalankan, yang kamu rasakan, sebenarnya teman-teman seperti itu sangatlah beracun. Jadi beracun dalam hidup kamu tidaklah memberikan sebuah energi yang positif, tetapi selalu memberikan kamu selalu kemunduran dan kemerosotan terus, dan tidak ada sebuah kenyamanan dalam hidup kamu yang harus kamu jalankan. Yang ada kamu selalu dimanfaatkan, dirugikan, dan tidak memberikan sebuah energi yang maksimal dalam kehidupan kedepannya. Jadi udah cukup tahu ya apa yang harus kamu jalankan di bulan Juli. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang mungkin membingungkan kamu ataupun membuat kamu risau dalam perjalanan hidup kamu seperti apa. Sebenarnya yang saya lihat, yang saya rasakan, untuk kamu zodiak Libra, sampai saat ini kamu selalu membangga-banggakan diri kamu dengan orang lain, ataupun kamu selalu membangga-banggakan teman kamu, si A, si B, si C. Padahal teman kamu si A, si B, si C itu nggak sesuai ekspektasi kamu, nggak sesuai penilaian kamu gitu. Yang saya rasakan zodiak Libra di sini hanya dimanfaatkan, hanya diberikan sebuah pujian, hanya untuk supaya
kamu disenangi, kamu dipuji, dan kamu selalu merasa bahwa kamulah yang patut untuk selalu membantu mereka gitu. Jadi tanpa ada kamu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi benar atau tidak, kamu mikirlah sendiri apakah kamu bisa merasakan teman kamu seperti itu. Atau memang pandangan kamu dan penilaian kamu tuh selalu salah ataupun selalu benar terhadap teman-teman kamu yang selalu ajak nongkrong, ajak keluar jalan-jalan, ajak shopping, ataupun ajak bergosip, ya. Oke, di sini kita akan melihat mengenai rencana tujuan kamu yang harus kamu lakukan di bulan Juli. Pertama, kamu harus bisa berani melepaskan beban masa lalu. Kamu harus bisa lebih banyak berpikir bijaksana dan dekatkan diri kamu dengan jiwamu dengan Tuhan kamu. Rencana tujuan kamu tidak boleh terlepas, tidak boleh yang namanya terbebani ataupun terikat selalu dengan beban masa lalu. Karena apa yang dilakukan, apa yang diberikan sebuah energi yang positif lah yang harus kamu capai, dan energi yang negatif harus kamu jauhi ataupun kamu hilangkan. Seperti apa yang kamu jalankan di sini, yang saya lihat tidak pernah terlepas dari namanya perjalanan hidup kamu dengan Tuhan kamu. Terus yang kedua, yang saya lihat di sini, pola cara berpikir kamu untuk menarik sebuah keberkahan. Berpikir lebih positif, memiliki sifat untuk lebih membangun diri kamu. Nah, jadi kamu juga bisa memberikan sebuah sikap untuk bisa lebih memakmurkan kehidupan kamu. Satu-satunya, kamu harus bisa memiliki sebuah keimanan akan Tuhan kamu sesuai ajaran agama kamu masing-masing, gitu ya. Jadi keimanan kamu harus bisa memiliki sebuah sikap yang cukup baik, barulah kamu bisa menarik sebuah keberkahan ataupun kelimpahan. Terus yang ketiga, yang saya lihat di sini rencana tujuan harus kamu lakukan di sini, fokus pada rencana dan tujuan kamu. Murnikanlah, perkuatkanlah, dan lakukanlah tindakanmu yang baik. Tindakanmu yang seharusnya kamu kerjakan, yang harus kamu terapkan dengan sisi baik buruknya, dengan rencana yang harus kamu sikapi, gitu ya. Jadi rencana tujuan kamu tuh sebenarnya tidaklah sulit untuk mendapatkan sebuah keberkahan. Hanya saja satu, kamu bangkit secara seutuhnya, menjauhlah dan pergilah dari beban masa lalu kamu. Jangan terlalu terikat dan jangan memberikan sebuah energi negatif, energi yang cukup memasukkan kehidupan kamu setiap harinya. Karena apa? Karena itulah kamu harus bisa mulai bangun dan mengikis ataupun jangan terlalu melekat di dalam jiwa kamu, karena segala sesuatunya akan berdampak negatif. Dan mudah-mudahan kamu bisa memberikan sebuah energi positif di bulan Juli, ya. Jadi rencana tujuan kamu itu harus disikapi dan harus difokuskan dengan secara matang dan dewasa. Nah, itulah sebenarnya yang harus kamu lakukan, yang harus kamu benahi, ya. Lalu bagaimana dengan bentuk kata pesan, kata hati roh sejati kamu untuk segala sesuatu yang akan kamu lakukan di bulan Juli? Kita setidaknya kamu harus bisa mendengarkan kata intuisi, kata hati batin kamu, hati jiwa kamu. Kamu harus selalu dekat dan lebih sensitif. Kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang baik dalam hidup kamu. Seperti apa yang harus kamu sikapi? Pertama, dengarkanlah intuisi kata hati kamu. Perkuatkanlah intuisi hati kamu kepada ragamu, kepada diri kamu dalam apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu kerjakan. Terus yang kedua, pelepasan jiwa kamu beban masa lalu. Kamu harus bisa bangkit secara seutuhnya, larilah ke masa depan dan tinggalkanlah masa lalu yang selalu mencengkram, yang selalu membuat diri kamu jatuh bangun dan selalu tidak memberikan sebuah harapan yang baik. Terus mulailah dari sekarang selalu berpikir positif, bijaksana, dan fokus pada apa yang harus kamu lakukan, dan berikanlah segala sesuatu yang baik dalam diri kamu supaya terdapat sebuah keberkahan, kelimpahan yang sebenarnya harus kamu capai di bulan Juli. Jadi udah cukup dimengerti ya untuk kamu orang zodiak Libra, apa yang harus kamu kerjakan dan apa yang harus kamu berikan di dalam hidup kamu. Nah, sekarang misalnya rencana tujuan sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan, alangkah baiknya kita akan bisa mengetahui keberkahan yang seperti apa yang akan kamu capai di bulan ini. Bentuklah dari sebuah hidup awal yang baru, ya. Hidup kamu hidup awal yang baru, dan buatlah
tahapan rencana awal di awal yang baru. Kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang baik, kamu harus bisa memberikan sebuah sikap yang baik, dan hidup kamu tidak bisa terlepas dari namanya sebuah hidup energi yang baik. Energi positif untuk mencerahkan kehidupan kamu ke masa depan. Terus yang kedua, kamu harus bisa mencari dan melatih keimanan kamu, mencari spiritual, jiwa raga kamu kepada Tuhan kamu. Karena jiwa kamu selalu membutuhkan dan selalu ingin supaya diperkuatkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan adalah segala-galanya, kamu jangan meninggalkan dia. Bukanlah teman-teman kamu yang selama ini kamu ngajak nongkrong, bukan teman-teman kamu yang selalu memperdaya kamu, memanfaatkan kamu, apalagi merugikan kamu. Tetapi carilah Tuhan kamu, kembangkanlah, dan mulailah dari sekarang banyak berdoa, bersekutu, curhat-curhatan dengan Tuhan kamu, dan mintalah arahan petunjuk yang bagaimana harus kamu sikapi dalam kehidupan kamu di bulan Juli. Mulailah dari sekarang, clear your energy. Mulailah dari sekarang kamu pencerahan aura dengan saya, ya. Mulailah kamu bisa pencerahan aura dengan saya dengan cara optimal, ya. Karena yang tadi sini mungkin aja ada sebuah hal mistis di dalam seluruh jiwa raga kamu dan kurang terbentuknya sebuah hati jiwa yang baik. Jadi kamu susah untuk menggapai sebuah sisi yang baik karena kamu selalu tercipta dan kamu selalu hadir di lingkungan yang beracun yang selalu membuat kamu tuh tersesat dan tidak bisa pulang kembali ke tempat asal kamu. Dan kamu juga susah untuk bisa memberikan sebuah sikap bijaksana, sikap yang baik dalam menggapai sebuah keberkahan. Nah, jadi hidup kamu itu ciptakanlah hidup kamu awal yang baru dan kembangkanlah spiritual kamu, Tuhan kamu, ragamu, jiwa kamu, dan sikapilah hidup kamu dengan baik. Bersihkanlah hidup kamu dengan membersihkan diri kamu dengan pencerahan aura dan capailah hal yang positif, ya. Jadi udah cukup paham, ya, cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu sikapi sehingga benar-benar kamu bisa menyikapi keberkahan yang seperti apa yang harus kamu lakukan. Terus kita akan melihat sikap yang bagaimana yang harus kamu perhatikan dalam menghadapi setiap permasalahan kamu di bulan Juli. Pertama yang saya lihat di sini adalah uncovering confidence, ya. Terus yang kedua, rewriting the subconscious, ya. Nah, di sini kita akan melihat mengungkapkan sebuah kepercayaan di dalam diri kamu, uncovering confidence, ya. Maksudnya di sini adalah kamu adalah termasuk bagian yang hilang demi melengkapi teka-teki semesta. Jadi ibaratnya yang kamu sikapi, yang kamu jalankan ke sini, yang saya lihat kamu zodiak Libra ini, kamu harus bisa menyelesaikan rasa tidak aman kamu, ya, rasa gelisah, galau, dan kamu selalu terlilit oleh beban masa lalu, dan kamu selalu terpancing oleh emosi yang gak stabil, dan kamu selalu tersesat dan tidak bisa pulang ke tempat asal kamu. Yang kedua, kamu harus bisa meredakan rasa kekhawatiran kamu secara pribadi, secara general, ya. Hidup kamu harus bisa seimbangkan yin dan yang. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari namanya sebuah sisi positif dan sisi baiknya, ya. Sisi positif, sisi baiknya, sisi buruknya, dan tidak baiknya, gitu, ya. Jadi keseimbangan itulah yang harus kamu lakukan dan bersikap netral. Temukan kebenaran, keselamatan dalam diri kamu dan lingkungan sekitar kamu. Maksudnya, temukanlah sebuah kebenaran, ya, selamatilah diri kamu. Maksudnya kamu harus bisa lebih berhati-hati dan jangan terlalu terpancing, jangan terlalu dihasutin, dimanfaatin, dirugikan, dan selalu ada saja yang selalu meminta bantuan kamu, tapi kamu selalu tidak menilai baik buruknya yang dipanggil ataupun diminta bantuan kamu, ya. Terus yang kedua, di sini kalau yang saya lihat harus memiliki sebuah kesadaran secara menyeluruh. Rewriting the subconscious, ya. Nah, di sini mengatakan bahwa kesadaran harus secara menyeluruh. Maksudnya, ya. Maksudnya di sini yang saya lihat, semakin kamu bisa merangkul perasaan emosional kamu yang baik, yang semakin berkurangnya emosi kamu yang buruk, ya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah hilangkanlah rasa bersalah kamu yang terlalu besar, hilangkanlah rasa egomu yang terlalu kuat, dan lepaskanlah rasa gengsi, rasa malu kamu.
Jika kamu bisa melakukan itu yang terbaik, kenapa kamu harus gengsi? Kenapa kamu harus malu-malu? Jangan hanya karena kamu diomongin, dikatain oleh orang-orang, teman-teman kamu yang di sekitar kamu, lantas kamu tidak mau melakukannya. Hanya demi gengsi dan kamu tersesat tidak mendapatkan sebuah hasil yang baik. Karena di balik gengsi kamu, disitulah kamu akan mencapai sebuah pencapaian keberkahan yang sebenarnya harus kamu dapatkan. Dan temukanlah rasa gembira, rasa kegembiraan dari awal hidup kamu yang baru di bulan Juli. Nah, ini sangat bagus sekali untuk kamu orang zodiak Libra ya. Jadi temukanlah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenarnya yang harus kamu lalui, yang harus kamu capai. Jangan kamu selalu mendengarkan ide-ide pendapat, gagasan, saran, nasihat, solusi yang seperti apa yang didapatkan dari teman kamu. Karena semuanya itu teman kamu itu tidak memberikan sebuah sikap yang baik. Dia hanya ingin kamu terpuruk, terperosok, dan mendapatkan sebuah hal yang buruk. Sedangkan mereka selalu dibantu oleh kamu, mereka selalu mendapatkan hal yang baik. Coba kamu pikirkan, benar nggak yang saya bilang? Karena yang saya rasakan itu energinya sangat kuat sekali untuk zodiak Libra di bulan Juli. Jadi berhati-hatilah dan jangan terlalu mengagung-agungkan, menilai, dan kamu selalu mengungkapkan perasaan bahwa teman kamu yang terbaik, yang bisa diajak nongkrong, yang bisa bertukar pikiran, yang selalu bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif. Padahal itu semuanya kamu harus bisa menilai semuanya dengan nilai baik buruknya apa yang dikatakan, dan kamu perlu filter. Kamu sharingkanlah apa yang mereka katakan, yang mereka kasih tahu ke kamu. Bijak-bijaklah dalam menerima saran, solusi, dan nasihat. Ya, itu yang saya lihat. Jadi sikap yang harus kamu perhatikan adalah rewriting the subconscious, ya, kesadaran secara menyeluruh, dan uncovering confidence, ya. Nah, jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dan ungkapkanlah rasa percaya diri kamu kepada diri kamu sendiri, bukan menanti-nantikan dan menunggu teman kamu yang selalu meracuni kamu setiap harinya, ya. Jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman untuk kamu zodiak Libra, karena yang saya rasakan cukup besar, cukup kuat energi zodiak Libra yang sangat saya alami, yang saya rasakan ya. Jadi kamu harus benar-benar mengubah sistem, mengubah kehidupan kamu yang lebih baik lagi dari beban masa lalu ya. Lalu bagaimana dengan bentuk pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli? Pertama, ada sikap yang harus kamu berikan yang baik. Ini adalah pengaruh timbal balik ya. Forgiveness, pengampunan. Kamu harus bisa melepas sebuah amarah, sebuah rasa dendam yang cukup mendalam ya. Karena di sini kamu nanti bisa terpengaruh oleh penyakit ya. Nah, jadi kalau bisa janganlah terlalu murung dan janganlah terlalu insomnia ya terhadap apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu bebankan dari beban masa lalu sampai sekarang. Kalau bisa, pengampunan kamu adalah pernyataan perbaikan atas keinginan kamu sendiri. Ya, perlu adanya sebuah masukan dalam hidup kamu untuk lebih banyak menyembuhkan diri kamu dengan introspeksi diri, pembenahan diri kamu, pencerahan aura, dan meditasi. Ya, bebaskanlah diri kamu dari sebuah emosi yang negatif. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah kebijaksanaan. Yang saya lihat dengan kehidupan kamu, kini dan yang sekarang, kebijaksanaan dan pengetahuan yang kamu dapatkan bisa mengubah jalur karir kamu ya di bulan Juli ya. Jadi kamu diharapkan untuk lebih banyak percaya pada diri kamu sendiri dengan minat dan hasrat sejati kamu. Mulailah dari sekarang, percaya dirilah pada diri kamu sendiri. Dengarkanlah roh hati sejati kamu. Jangan selalu dikit-dikit kamu selalu membebankan diri kamu kepada teman-teman kamu. Kamu jangan selalu meminta bantuan orang lain. Kamu jangan selalu berpengharapan yang besar kepada teman-teman kamu. Mulai dari sekarang kamu lebih berpikir positif dan bijaksana. Berani mengambil sebuah kesimpulan, berani mengambil sebuah kesempatan, berani juga mengambil sebuah keputusan yang baik. Zona kenyamanan itulah yang paling penting di dalam hidup kamu. Bukanlah rasa fobia, ketakutan yang selalu mendalam, yang selalu didasari oleh sebuah emosi yang tidak stabil. Sehingga kamu selalu mencari bantuan dari teman kamu dan kamu selalu
eh, mengoreksi diri kamu dan kamu selalu membebankan semuanya ke teman-teman kamu. Padahal teman-teman kamu mendengar dan selalu memberikan sebuah beban yang lebih besar lagi kepada kamu. Itu yang saya lihat ya. Nah, jadi teman-teman udah cukup dimengerti, udah cukup tahu ya. Itulah pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang akan kamu dapatkan di bulan Juli ya. Nah, lalu kita akan melihat bentuk pengaruh situasi kondisi zodiak Libra itu di bulan Juli itu dipengaruhi oleh zodiak Aries. Terus yang kedua dipengaruhi oleh zodiak Aquarius. Kenapa bisa begitu? Karena yang saya lihat di sini zodiak Aries termasuk unsur elemen api, termasuk dengan unsur elemen kardinal. Maksudnya di sini yang saya lihat di sini adalah tanda-tanda energi yang suka dan berani mengambil sebuah tantangan yang baru, berani menciptakan sebuah ide-ide dan mulailah bisa membina diri kamu, introspeksi diri kamu ke awal yang baru. Ya, nah itulah yang sangat berpengaruh dan sangat memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam hidup kamu jika kamu berani lebih merubah diri kamu hidup menjadi lebih membaik. Terus yang kedua, hubungan kamu dengan zodiak Aquarius pengaruhnya sangat besar sekali. Kenapa? Ini termasuk unsur elemen udara yang unsurnya tetap ya. Karena kenapa? Memiliki sebuah visi, cita-cita yang besar, ide-ide yang cukup cemerlang ya. Bisa membuat sebuah hubungan yang hampa dari sebuah bentuk pengaruh emosi dan perasaan ke kehidupan yang lebih baik. Dan hindarilah sikap jaga jarak jauh dengan lingkungan sekitar kamu. Boleh berhubungan teman, boleh lebih banyak bersahabat, asalkan lihatlah sisi positif baik, sisi negatif yang buruk. Jadi semuanya harus diseimbangkan dalam hidup kamu. Jangan kamu semua disamakan, karena kamu tidak ada sesuatu pun yang selalu memberikan sebuah sikap yang baik ke dalam hidup kamu jika kamulah yang tidak memberikan energi positif. Orang lain terkadang bisa memberikan sebuah sikap yang baik, tapi lebih banyak ada apanya daripada apa adanya. Ya, jadi itulah teman-teman yang harus kamu sikapi. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah petunjuk dalam hidup kamu, bagaimana kamu menjalankan dan memberikan sebuah bentuk relasi, seimbangkan hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan, seperti keinginan kamu. Semua sudah saya kasih tahu ya teman-teman, mungkin ini bisa membantu kamu memberikan sebuah bentuk jalan keluar ke masa depan kamu untuk masuk di bulan Juli ini ya. Kita akan melihat pesan nasihat apa dari Tuhan kamu untuk harus kamu lakukan dalam cerminan hidup kamu yang baru. Pertama, kalau di sini yang saya lihat pesannya, carilah maka kamu akan menemukan. Dan apa saja yang akan kamu inginkan, yang kamu harapkan, ketika kamu percaya dengan kamu berdoa, terimalah dan kamu akan mendapatkannya. Nah, jadi perbanyaklah kamu berdoa dan banyak bersekutu dan yakinkan Tuhan pasti akan menjawab doa kamu. Cuman hari hanya yang akan sesuai dengan kamu akan menerimanya secara berkelimpahan. Jadi apa saja yang kamu inginkan, dengan percaya bahwa kamu dengan berdoa, maka kamu akan bisa mendapatkan dan secara lebih melimpah apa yang akan kamu sikapi dan akan yang kamu jalankan dengan kehidupan kamu, jiwa kamu dengan Tuhan kamu, sesuai dengan arahan petunjuk yang akan kamu jalankan. Kita akan melihat bentuk gambaran keberkahan, kelimpahan, hoki rezeki dan dewa penolong berdasarkan magic money di bulan Juli. Ada angka 2, 8, dan 6 ya. Ini mengatakan bahwa bentuk perhatian dalam mencapai sebuah keberkahan dan kelimpahan, kamu harus ada sebuah komitmen. Bentuk ada sebuah harapan dan janji ke masa depan. Bentuk perhatian di dalam diri kamu dan jangan ada sebuah rasa egonya terlalu tinggi dan keras kepala. Emosi kamu harus stabil dan perhatikan kehidupan kamu di masa sekarang. Janganlah selalu mengungkit beban masa lalu dan terikat oleh beban masa lalu. Hidup dalam sebuah perubahan yang cukup membaik. Jangan selalu hidup dalam perubahan yang cukup monoton. Karena perhatian dalam sebuah keberkahan kelimpahan itu akan didapatkan dengan cara lebih mudah jika waktunya sudah pas untuk kamu dapatkan. Ya, jadi segala sesuatunya kamu bisa lebih banyak berpikir positif, optimis dan
sampingkanlah rasa pesimis kamu dan hidup kamu dan jalankanlah apa adanya. Jadi teman-teman udah cukup tahu dan cukup dimengerti ya apa yang harus kamu jalankan dan apa yang harus kamu sikapi supaya kamu benar-benar bisa berkelimpahan hal-hal yang baik ya. Oke teman-teman, mungkin ini sudah cukup jelas ya siklus kehidupan kamu untuk mencapai sebuah hoki rezeki dan didatangi oleh Dewa Penolong ya. Nah, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Ada apa dengan kisah cinta kamu orang yang berzodiak Libra? Yang saya lihat di sini membutuhkan sebuah pertolongan ya. Jadi yang saya lihat di sini banyaklah berdoa dan percayalah bahwa sebuah bentuk pola hubungan bisa lebih bagus ke depannya ataupun memang kamu bisa bertemu dengan jodohmu ya. Terus yang kedua yang saya lihat hidup kamu yang saya lihat di sini dengan membentuk pola hubungan lebih banyak belajar dan ungkapkanlah hati batin kamu yang sesungguhnya dengan sebuah arah dan tujuan yang jelas dalam hidup kamu dengan membentuk jiwa kamu dengan pasangan kamu. Coba kita akan melihat apa yang harus kamu perbaiki dalam hubungan. Sesuatu yang harus kamu berikan ya, harus kamu benahi dalam hubungan kamu. Berikanlah sebuah kesempatan dalam membentuk sebuah hubungan yang baik. Karena yang saya lihat di sini mungkin mengenai tentang sebuah emosi. Embrace your emotion. Kamu harus bisa merangkul emosi kamu. Kamu harus bisa mengizinkan perasaan kamu secara lebih mendalam dan secara terbuka. Apa yang sebenarnya harus disikapi, apa yang sebenarnya yang harus dijalankan, dan apa yang sebenarnya yang harus diberikan sebuah pembelajaran hidup dalam membentuk hubungan. Dan yakinkan bahwa hidup kamu itu si dia adalah pasangan yang terbaik buat kamu dan kamu bisa memberikan sebuah bentuk hubungan yang cukup mendalam dengan si pasangan kamu. Karena yang saya lihat di sini mungkin emosilah yang selalu didepankan dan perasaan yang selalu menggebu-gebu dan sehingga kurang adanya sebuah kedewasaan dan kematangan diri dalam hubungan. Sehingga lebih banyak berbicara pun banyak berbeda pendapat. Mungkin juga emosi selalu mencekik di dalam ucapan, di dalam bentuk perhatian yang sederhana, ataupun mungkin perhatian yang mungkin lebih banyak mendahulukan ataupun mengutamakan yang lain daripada kamu gitu ya. Ibaratnya mungkin mengutamakan game, handphone ya, permainan, ataupun kamu menginginkan pekerjaan, profesi, jabatan, ataupun bonus, ataupun yang lainnya mungkin ya. Jadi ini banyak ya. Jadi berikanlah kesempatan di dalam hubungan kamu kepada si pasangan. Jadi berikanlah sebuah sisi yang baik yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalankan dengan kehidupan kamu, bagaimana harus kamu sikapi. Jadi barulah kalian bisa melangsungkan kehidupan kamu seperti apa kalanya ya. Nah, jadi udah cukup dimengerti dan cukup tahu apa yang harus kamu lakukan yang terbaik dalam membentuk hubungan kamu ya. Kita akan melihat apa sih bentuk pesan dalam asmara percintaan kamu yang harus kamu jalankan orang zodiak Libra di bulan Juli. Di sini ada kartu mengatakan bahwa ini saya minta ya, saya dekatkan dulu. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Ya, maksudnya di sini adalah jika Anda bisa melakukan apa saja, apakah itu? Jawabannya ada di dalam hati kamu, bukan di pikiran kamu, karena hati adalah pintu gerbang menuju jiwa, menuju perasaan kamu. Ya, maksudnya apa yang bisa kamu lakukan itu, kamu lakukanlah. Karena segala bentuk jawaban, tanggapan dan respon kamu yang harus kamu sikapi adalah itu semua ditemukan dalam hati, bukan pikiran kamu. Jadi, lakukan yang terbaik untuk menggambarkan sebuah ekspresi terhadap si pasangan kamu. Terus yang kedua, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives ya. Nah, maksudnya di sini mengatakan bahwa biarlah
ada sebuah kedekatan di antara kalian, tapi selalu saling memberi ruang, memberi kesempatan. Cinta tidak pernah menuntut, tapi cinta hanya mengizinkan dan memberi sebuah ketulusan, ya. Nah, jadi ibaratnya janganlah terlalu terpaut dalam sebuah perbedaan ataupun emosi yang menggebu-gebu ataupun sebuah ikatan jiwa perasaan yang kurang bagus dan kurang mengikat. Karena di antara kalian, kedekatan dan sebuah keakraban itu akan memberikan sebuah ruang, kesempatan yang cukup baik dalam apa yang bisa kamu rasakan. Sehingga hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan nantinya, bisa benar-benar bisa menyatukan kembali hati jiwa kalian seperti apa. Ya, nah ini adalah bentuk pesan yang cukup baik. Jika kamu benar-benar bisa merefleksikan hubungan kamu ke depannya bagaimana akan kamu sikapi. Jadi udah cukup dimengerti dan cukup dipahami ya teman-teman asmara percintaan untuk kamu orang yang berzodiak Libra. Oke, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 0819 19635839. Saya Panjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.